para sahabat sekalian. Terima kasih para sahabat masih mengikuti saya dalam perjalanan menuju ke puncak Gunung Semar ini. Jalanan cukup mendaki, tidak mudah, cukup sulit. Saya harapkan kita bisa sampai di atas dengan aman. Kita pelan-pelan menuju ke atas. Tingkat kemiringan mungkin sekitar 45 derajat ini. Tampak di kiri kanan tumbuhan kecil-kecil, daunnya sempit, khas tumbuhan di daerah subtropis. Agak licin, harus hati-hati supaya tidak tergelincir. Di depan tampak pakis yang sudah tua dan kita lewat di bawahnya. Menerobos lorong sempit. Ya. Tampak di ruang yang agak terbuka, nun jauh di sana itu tampak bangunan-bangunan. Di depan sana itu kira-kira arah Karanganyar. Kita naik sebentar lagi, mungkin akan sampai di atas puncak. Nih, sudah di tempat yang nyaman sehingga bisa mengambil gambar dengan baik. Tampak di atas kita itu pohon yang ditumbuhi lumut-lumut, mulai mengering karena musim kemarau. Pohonnya kecil-kecil, daunnya juga sempit. Agak berbeda dengan tumbuhan yang ada di dataran rendah. Kalau di dataran rendah itu daunnya lebar, maka di sini daunnya sempit. Wah, itu tampak pohon yang begitu indah. Ranting-rantingnya kecil-kecil. Yuk kita terus maju ke depan. Mudah-mudahan bisa segera sampai di puncak. Di depan saya tuh tampak Mas Parman berjalan pelan-pelan
Nah, inilah puncak Gunung Semar. Tampak di depan kita ada bendera merah putih berkibar. Melambai-lambai ditiup angin yang tidak terlalu kencang. Inilah puncak Gunung Semar. Di depan kita itu tampak tulisan yang rupanya ditinggalkan oleh para pendaki dari Gama. Saya kira dari Gajah Mada ini. Arca Pada, puncak tertinggi Gunung Semar. Di tempat ini teman saya akan mencoba menanam pohon yang sudah saya bawa. Hanya membawa satu pohon beringin dan satu pohon kalpataru yang agak rusak karena tadi terbentur-bentur oleh semak perdu yang saya lalui. Kebetulan punya satu di rumah dan saya bawa di sini. Mudah-mudahan tanaman ini bisa tumbuh dengan baik. Baru dicarikan tempat, semoga bisa tumbuh nanti. Pohon kalpataru, pohon yang bagi saya itu menarik karena pernah mendengar dongeng. Diceritakan dahulu kala ada seseorang yang menghadap pertapa. Seseorang itu ingin semuanya terpenuhi, lalu mohon nasihat dari seorang pertapa. Lalu oleh pertapa, orang yang datang kepadanya itu diberitahu bahwa kamu akan mendapatkan segala yang kamu inginkan kalau kamu bisa menuju ke tempat yang ada pohonnya, yaitu pohon kalpa wreksa atau yang dikenal sebagai pohon kalpataru. Benar, seseorang itu sungguh datang ke bawah pohon mencari pohon itu, dan ketika di bawah pohon segala apa yang dipikirkannya dipenuhi. Dalam perjalanan jauh dikisahkan pasti lelah. Yuk, pasti lelah, lalu dalam pikirannya ingin air. Begitu di pikirannya timbul pikiran air, maka terpenuhilah kebutuhannya. Ketika satu kebutuhan dipenuhi, kebutuhan yang lain menyusul. Ingin makan dan terpenuhilah makanan. Pokoknya apapun yang dipikirkannya selalu terpenuhi. Lalu akhirnya orang itu kembali ke pertapa lagi dan menceritakan seluruh pengalaman.
bahwa apa yang diinginkannya selalu terpenuhi. Namun akhirnya dalam perjalanan waktu seseorang tadi kembali ke kehidupan yang semula, menjalani rutinitas, menjalani aktivitas seperti biasanya. Susah, senang, diterimanya. Gembira, sedih, apapun diterimanya dengan ikhlas. Dan memang akhirnya dia merasakan apa yang dinamakan kebahagiaan. Nah, saya kira belajar dari dongeng itu, kita pun juga bisa menjadi orang yang bahagia ketika kita bisa menerima sakit, menerima senang, menerima apapun juga dengan penuh syukur. Yuk kita kembali lagi ke sini. Selain membawa pohon kalpataru, saya juga membawa pohon beringin. Besar harapan saya pohon ini nanti juga bisa tumbuh dengan baik. Pohon beringin yang biasanya bisa berkembang dengan baik di dataran rendah atau menengah, saya harapkan di sini nanti bisa tumbuh besar dan bisa memberikan manfaat kepada kehidupan yang ada di sekitarnya. Tampak Mas Parman menanam itu ya. Tampak menanam itu. Lalu itu ada air bekal kita bagi untuk kita minum, untuk kami minum, dan juga memberi minum pada tanaman yang saya bawa dari bawah. Dan semoga pada saatnya nanti bisa hidup. Yuk, kalpatarunya dikasih minum supaya bisa hidup. Saya harapkan kesejukan hutan di kawasan ini melindungi tanaman ini dan pada saatnya nanti bisa hidup dengan baik. Yuk kita perhatikan hutan yang ada di sekitarnya ini. Kita jalan-jalan sebentar. Kita maju. Tampak hutan yang bagus, lebat. Sayang, saya belum tahu di sini ketinggiannya berapa. Dari info yang saya cari-cari, ketinggiannya sekitar 1000-an meter. Kalau para sahabat sekalian pernah ke Pegunungan Dieng, yaitu ke puncak Sikunir, kira-kira ya hampir sama. Lalu trek pendakiannya sulit di sini. Kalau di Sikunir itu kan sudah ada trek yang bagus. Kalau ini memang benar-benar jalan setapak. Lalu jalannya cukup licin
bagi yang tidak terbiasa pasti akan mengalami kesulitan. Kita perhatikan hutan dahan yang ada di depan itu, begitu indahnya. Sayang di area di depan ini, di sebelah utara ini, itu agak berkabut sehingga kita tidak mengetahui secara jelas itu daerah misalnya Karanganyar atau Tawangmangu. Tapi kira-kira di Tawangmangu itu di ini arah depan ini, lalu Karanganyar kira-kira arah di sini. Bagi para sahabat pecinta alam, trek untuk menuju Gunung Semar ini saya kira sangat bagus untuk pemanasan. Jika akan mendaki gunung yang lebih tinggi, misalnya Gunung Lawu atau gunung yang lain, sehingga daya tahan fisik itu akan terbentuk, akan terlatih, sehingga ketika mendaki gunung yang lebih tinggi akan menjadi lebih mudah, karena secara fisik, secara mental kita lebih siap. Gunung Semar mengingatkan sosok besar dalam dunia pewayangan dan khususnya sangat hidup di masyarakat Jawa atau bahkan juga di Bali. Sosok yang selalu menjaga para junjungannya supaya tidak tersesat jalannya, supaya hidupnya selalu di jalan yang lurus. Sosok yang selalu menghibur ketika mereka senang, ketika mereka susah. Mari para sahabat semua dari Gunung Semar ini, kita juga semakin peka untuk merasakan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu orang tua, entah itu saudara-saudara, para sahabat, para tetangga, atau bahkan siapapun yang tidak kita kenal, mungkin memberikan teguran atau hiburan atau apapun, kita selalu bersyukur. Dan akhirnya dari pengalaman-pengalaman yang kita jumpai bisa membawa kita untuk bersyukur kepada yang empunya kehidupan, yaitu Sang Pencipta sendiri. Terima kasih para sahabat sudah mengikuti saya sampai di puncak Gunung Semar. Mungkin ada yang suatu saat ingin mendaki, bisa minta teman pemandu dari salah seorang penduduk yang ada di sekitar ini supaya perjalanan menjadi lebih mudah lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkah melimpah bagi kita semua. Amin.